Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Merbabu, jangan lupa membeli mangga. Jawablah salam dari ibu, ibu doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji sebagai penghias hati, marilah kita panjatkan kepada Rabbul Izzati. Pujian sebagai penenang jiwa, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur sebagai penghabis umur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Semoga kita semua termasuk hamba yang bersyukur dan dijauhi dari yang namanya siksa kubur. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'assir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajahmu karena manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, penggalan ayat tadi sebagai pembahasan kita pada hari ini, yakni tentang sifat sombong. Apa itu sombong? Apa itu sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia merasa dirinya lebih hebat, dia merasa dirinya lebih kuat, dia merasa dirinya lebih bisa, lebih apa lagi? Lebih cerdas, lebih kaya, lebih rajin. Dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Padahal sesungguhnya apa yang dimiliki, yang ada pada dirinya, semua itu hanyalah tipu. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Bahkan teman-teman kita semua tahu, nih kita ini manusia nih. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dari mulai ketika lahir memang kita bisa ngurus diri kita sendiri, gak bisa. Dibantuin oleh orang lain, dibantuin oleh ayah ibu kita. Bahkan sampai kita akhir hayat pun nyawa terlepas dari dalam diri. Siapa nanti yang akan mengeluarkan? Siapa nanti yang akan memandikan? Siapa nanti yang akan memakankan? Tentu bukan diri kita, pasti orang lain. Oleh karenanya, layakkah kita selalu manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain? Pantaskah kita untuk sombong? Pantaskah? Mentang-mentang merupakan merasa dirinya yang paling hebat, mentang-mentang cantik merasa dirinya sok asik, mentang-mentang kaya merasa sultan sejagat raya. Ada. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga apabila dalam diri manusia terdapat sifat sombong sebesar biji zarah. Biji zarah, tahu biji zarah? Yang kecil kayak apa? Kayak biji sawi, tahu biji sawi? Yang kayak apa? Ya, sekecil itu aja tidak diizinkan untuk masuk surga. Oleh karenanya jauhilah kita yang namanya sifat sombong. Lihatlah sejarah. Siapa dulu yang pertama kali sombong? Iblis. Iblis tadinya tinggal di surga, lalu iblis diturunkan ke bumi karena sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Mau nggak tadi? Nggak mau. Yang merasa dirinya lebih hebat, yang merasa saya tercipta dari api, kamu tercipta dari tanah, dan aku lebih dulu ada baru kamu anak kemarin sore, dan masa saya harus sujud kepada kamu? I am the best. Saya lebih baik daripada kamu. Akhirnya bapak iblis Allah murka diturunkannya iblis dari surga. Kemudian lihatlah sejarah Fir'aun, sombong karena kuasa dan jabatannya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan. Lihatlah siapa lagi yang sombong? Qarun. Qarun sombong karena hartanya. Allah gak senang. Akhirnya dia dilenyapkan, berdatangan bersama-sama ke dalam bumi beserta dengan harta dan dirinya. Siapa lagi? Namrud, sombong karena kekuasaannya. Akhirnya Allah masukkan nyamuk ke dalam kepalanya hingga dia mati dalam keadaan hina. Siapa lagi? Tsamud, sombong karena apa? Karena kekuatannya, yang merasa dirinya lebih hebat. Akhirnya Allah turun itu petir membakar, menghancurkan bangunan-bangunan mewah yang dibuatnya. Jadi teman-teman, itu sejarah-sejarah yang sudah ada, dan kita tertutup bahwa kita harus yang namanya menjauhi sifat sombong, karena kita tidak punya apa-apa. Ya, hiduplah bagaikan tukang parkir yang merasa diliputi harta kekayaannya, harta dari orang lain, kendaraannya mewah-mewah, tapi itu semua milik orang lain. Jadi ketika diambil, sedih tukang parkir? Nggak sedih, karena tahu itu bukan miliknya. Sama dari kita. Ya, kita punya ayah, kita punya ibu, nanti kalian sudah besar punya anak. Ketika diambil, dan itu semua hanyalah titipan. Ketika itu diambil, harusnya sedih nggak? Nggak harus sedih. Ya, karena semua itu hanya milik Allah. Itu semua titipan, ada di dalam diri kita, itu titipan. Ya, oleh karenanya berhati-hatilah dalam bersikap, berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hatilah dalam bertindak. Kita ini manusia tercipta dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, nanti pun akan masuk ke dalam tanah. Lalu mengapa masih bersifat langit? Di atas langit masih ada langit, di atas yang cerdas masih ada, di atas yang cerdas masih ada yang lebih cerdas, di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya. Semua itu hanyalah titipan. Lalu bagaimana kita caranya untuk jauhi itu yang namanya sifat sombong? Gimana caranya? Jangan tunjukin, jangan kau ceritakan amal baikmu, jangan kau tunjukkan amal baikmu. Jadilah anak yang alay. Apa itu alay? Alay apa? Bukan anak yang jalan-jalan ya. Alay itu apa? Maknanya, apapun yang kamu miliki, ingatlah itu semua hanya titipan. Lainnya, layakkan syukurmu hanya kepada Allah. Kayak itu. Jadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, karena semua yang ada dalam diri kita itu hanya titipan. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa jalan-jalan ke Bilabok, pulangnya membawa mangga. Janganlah berperilaku sombong jika ingin masuk surga. Akhirnya